Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur dan para pemirsa radio Darussalam, Masjid Raya Darussalam Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita baru saja melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan insya Allah memberikan sebuah pahala, memberikan sebuah jaminan insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin sedikit mengurai ayat kelima daripada surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca setiap hari minimal 17 kali, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita artikan, hanyalah kamu kami sembah, atau sering juga kita artikan hanya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini, kalau kita melihat dari perspektif ilmu bahasa Arab, ayat ini menggunakan kata dhamir mutakallim, ya, kata ganti, yaitu kata nahnu, na'budu, ya, diartikan kami. Kemudian kata na'budu didahului kata iyyaka, yang memberikan kesan bahwa ada pengkhususan, sehingga ayat ini, nah disinilah juga salah satu kehebatan bahasa Al-Quran yang tidak bisa disamakan dengan bahasa kita manusia. Itu pertanda bahwa Al-Quran memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada sisi susunan kalimatnya sangat-sangat luar biasa. Maka jangan heran, salah satu kitab yang diakui oleh baik dari kalangan kita umat Islam tentu saja maupun dari kalangan non-muslim dari segi susunan kalimat-kalimat Al-Quran adalah Al-Quran itu. Banyak sudah orang-orang non-muslim sudah mengakui kehebatan bahasa Al-Quran. Salah satunya ini ayat ini. Sehingga ayat ini ketika kita menerjemahkan, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Beda kalau kita mengatakan kami mengabdi kepadamu. Jadi kalau dibalik bahasanya na'buduka wa nasta'inuka.
Beda rasa bahasanya. Kalau saya katakan hanya saya suka kamu. Beda kalau saya katakan lagi saya suka kamu. Kalau saya katakan hanya saya suka kamu, berarti tidak ada yang lain saya suka selain kamu. Tapi kalau saya katakan saya suka kamu, berarti bisa saja ada yang kita suka selain daripada kamu. Nah, inilah penegasan Allah bahwa kita sebagai hamba Allah, kita hanya mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apa yang kita lakukan ini senantiasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menguasai kita. Kemudian di dalam ayat ini Allah menggunakan kata iyyaka. Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan dhamir mukhatab. Yaitu hanya engkau atau hanya kamu. Yang seakan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan kata-kata ini. Tapi meskipun memang kita selalu di dalam pengawasan Allah, tapi seakan-akan pada saat kita mengucapkan iyyaka na'budu, seakan-akan Allah di hadapan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika di surah Al-Fatihah ayat kedua, dalam ayat kedua alhamdulillahi rabbil alamin, dalam perspektif ilmu bahasa Arab, di situ Allah menggunakan kata dhamir ghaib huwa. Ghaib berarti seakan-akan Allah itu tidak ada di hadapan kita. Sehingga kata alhamdulillah itu adalah sebuah pujian. Sehingga ayat ini paling tidak memberikan sebuah kesan kepada kita. Kata alhamdulillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memberikan sebuah pelajaran bahwa ketika kita memuji, seakan-akan yang si pemuji itu tidak berhadapan langsung dengan orang yang dipuji. Yang kedua adalah ketika menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu memberikan sebuah kesan bahwa ketika kita beribadah, seakan-akan Allah berada di hadapan kita sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam hal melaksanakan ibadah. Itu kesan. Dari kesan inilah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau akan memuji sebaiknya jangan memuji di hadapan orang yang dipuji. Jadi kata alhamdulillahi rabbil alamin di situ menunjukkan dalam istilah bahasa Arab menggunakan kata dhamir ghaib bahwa ketika kita memuji, sebaiknya memujilah pada saat orang yang dipuji tidak ada di hadapan kita. Karena ada dua kemungkinan. Kalau kita memuji seseorang lah misalnya, tidak ada di hadapan kita, berarti muncullah pujian itu memang secara ikhlas. Karena kenapa? Karena kita memuji di hadapan orang yang kita puji itu, bisa jadi orang yang dipuji itu merasa besar kepala, bisa sombong, bisa ria. Dan begitu pula orang yang memuji itu, ada sesuatu yang diinginkan, jangan-jangan ada udang di balik batu. Maka kalau mau memuji, pujian seseorang melihat apakah ikhlas atau benar-benar dari dalam, maka lihatlah kalau dia memuji banyak di belakang daripada orang yang dipuji, berarti betul-betul orang itu memuji. Dan memang juga betul-betul yang dipuji itu adalah sesuai dengan fakta. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena ya kita manusiawi itu adalah ketika kita dipuji, secara umum ya, pasti kita semua manusia senang dipuji. Tapi ada yang berlebihan. Kadang-kadang kalau tidak dipuji marah-marah. Adalah. Seorang pejabat kalau tidak dipuji, ya di samping juga yang memuji bahaya juga. Makanya Imam Ghazali menyebutkan, ketika orang memuji di hadapan orang yang dipuji ada sebuah malapetaka.
Malapetaka besar kata Imam Ghazali. Karena kenapa? Karena orang yang memuji itu bisa berlebih-lebihan. Agak lebihlah pujiannya. Sehingga pujian itu yang berlebihan melahirkan kedustaan. Ya, meskipun tidak sesuai dengan kenyataan, ya dia pujilah supaya orang yang dipuji ini kenapa? Semakin besar kepalanya, semakin ini. Tujuannya apa yang memuji? Agar supaya mungkin ada sesuatu yang diinginkan kepada yang dipuji. Misalnya yang dipuji ini anak buah. Yang dipuji ini adalah bos. Yang memuji anak buah. Jangan-jangan anak buah ini ya malas lah, tetapi pintar memuji kepada bosnya, akhirnya mendapatkan fasilitas yang melebihi daripada yang lainnya. Di samping juga bosnya ya suka dipuji, karena memang ada juga orang yang suka dipuji, kalau tidak dipuji dalam sehari itu sakit kepalanya, stres dia. Padahal ini kan bahaya. Maka di dalam surah Al-Fatihah itu menggambarkan bahwa seakan-akan ketika memuji Allah itu, Allah mengajarkan kita memuji bahwa seakan-akan orang yang dipuji itu tidak ada di hadapan kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kalau sering memuji dan orang sering dipuji, bisa melahirkan kemunafikan. Ya, kemunafikan. Karena kenapa? Lain di hati, lain diucapkan. Ya, khususnya bagi orang yang memuji. Nah, apalagi yang dipuji. Yang dipuji itu bisa memunculkan ria, kesombongan. Ya memang saya hebat kok. Memang saya pintar kok dan sebagainya. Akhirnya apa? Muncullah tidak ikhlasan. Akhirnya muncullah kesombongan, ria dan sebagainya. Padahal kesombongan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita dipuji? Bisa nggak kita memuji? Sebenarnya tidak ada masalah. Selama dalam batas-batas tertentu dan yang memuji itu tidak ada udang di balik batu. Memang dia memuji secara faktual. Secara kenyataan bahwa dia dipuji itu adalah memang sebenarnya itulah. Misalnya saya puji seseorang, wah memang Bapak ini luar biasa dermawan. Luar biasa dia punya kepintaran, luar biasa dia punya sumbangsi terhadap pembangunan masjid lah misalnya. Yang dipuji ada di hadapan kita. Tapi ingat, ketika kita yang dipuji ini, ya jangan juga terlalu merasa GR, terlalu merasa besar kepala. Makanya Allah mengajarkan ke kita dipuji, kita kembalikan, kita ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Agar supaya tidak muncul ria. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib mengajarkan ketika kita dipuji, berdoa. Apa doanya Imam Ali? Allahumma afir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Artinya adalah, ya Allah ampunilah diriku karena sesuatu yang mereka tidak tahu tentang aku, dan janganlah engkau menyiksa diriku karena apa yang mereka katakan tentang aku. Jangan sampai orang yang memuji saya ini misalnya melebihi daripada apa yang terjadi pada diri saya. Maka ampunilah diriku ya Allah, dan jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Inilah doa. Kalaupun kita tidak bisa mengucapkan doa ini, paling tidak ya Allah, mudah-mudahan apa yang dia katakan tentang saya ini adalah benar adanya, dan saya kembalikan kepada Engkau ya Allah. Yang pantas saya dipuji adalah hanyalah Engkau ya Allah. Maka pasti tidak akan muncul rasa ria pada diri kita. Ya memang, kamu rajin sih dia pergi sholat jamaah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saya bisa istiqamah. Kita berdoa. Jangan bilang, wah ya memang saya rajin kok setiap subuh, setiap maghrib, setiap dan sebagainya ya. Akhirnya kan bisa memunculkan ria. Kemudian tujuan memuji adalah bagaimana memotivasi orang lain. Bisa jadi dengan pujian kita kepada orang itu membuat orang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang yang dipuji. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, makna daripada ayat ini adalah
di dalam melaksanakan sebuah pengabdian. Ada rasa kehadiran orang yang akan dilakukan pengabdian. Artinya adalah sebagai seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan, misalnya seorang murid kepada gurunya, meskipun gurunya tidak ada, tapi ketika melakukan sebuah tugas-tugas pengabdian itu, dia yakin bahwa guru saya hadir di hadapan saya, sehingga kita serius melakukan pekerjaan itu. Demikian pula kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sebuah ibadah, kita yakin bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, dan memang Allah ada di tengah-tengah kita, sehingga kita sungguh-sungguh melakukan sebuah ibadah itu. Di dalam sebuah hadis, anta abudallah ka'annaka tara fa illa takum tara fa innahu yara. Rasulullah mengajarkan ketika kita mengabdi, melakukan sebuah ibadah, kita yakin bahwa kita bisa lihat Tuhan, tapi pasti sebenarnya kita tidak bisa melihat Tuhan secara zahiri. Tapi kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu hadir di tengah-tengah kita, sehingga dalam melaksanakan sebuah pengabdian ibadah kita sungguh-sungguh. Itulah dalam ayat itu mengajarkan bahwa iyyaka na'budu artinya adalah ketika Anda melakukan sebuah ibadah, Anda harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena orang yang Anda sembah itu ada di tengah-tengah kita, sehingga muncullah kesungguhan di dalam pengabdian itu. Kemudian makna yang kedua di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ciri khas agama kita adalah kebersamaan. Di situ Allah menggunakan na'budu kami. Artinya adalah kita sebagai umat Islam selalu mengedepankan kebersamaan, kegotong royongan. Karena kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman arada buhatal jannah falyazim al jamaah." Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga dan bagian surga yang paling istimewa, maka hendaklah dia senantiasa bersama dengan jamaah. Wa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendirian. Wa minal isnaini ab'ad, dan setan itu dari orang yang berdua lebih jauh. Maksudnya kalau kita bersama-sama, paling tidak ada yang mengingatkan ketika kita terjerumus. Kalau kita sendiri salah, ya salah sudah. Kita tidak tahu apakah kita lakukan atau salah. Itulah sebabnya juga Rasulullah senantiasa menganjurkan kita senantiasa dalam beribadah berjamaah. Kenapa? Paling tidak ketika kita berjamaah, mungkin saya sebagai makmum misalnya tidak sempurna dalam jamaah saya, tapi kemudian kita berjamaah, ada yang lebih sempurna, dan itulah bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Sama halnya ketika kita juga berdoa secara bersama. Bisa jadi imamnya tidak makbul doanya, tapi orang yang mengaminkan di belakang kita ada yang makbul doanya. Itulah hikmahnya daripada berjamaah. Artinya kekurangan-kekurangan yang kita miliki bisa ditutupi atau bisa diberikan peringatan kepada orang yang itu sama kita. Karena tidak semuanya orang yang bersama itu pasti sejalan dengan, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, pasti ada di antara kita, kalau kita bersama-sama dengan orang banyak, ada yang mengingatkan. Demikianlah pula kalau kita sebagai umat Islam senantiasa kita mengedepankan jamaah, paling tidak ada yang mengingatkan ketika kita terjerumus. Itulah makna daripada ayat itu. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, senantiasa kita memperkuat hubungan kebersamaan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo kita senantiasa mengedepankan kebersamaan, sehingga sekecil apapun yang kita lakukan, sebesar apapun, seberat apapun yang kita lakukan, ketika kita bersama-sama, insya Allah ringan kita lakukan ketika kita bersama. Tapi sekecil apapun kalau kita sendirian, bisa jadi kita tidak bisa melakukan. Dengan demikianlah kita sebagai umat Islam, mari kita kedepankan kebersamaan kita. Bukan kebersamaan dalam hal dosa, tetapi kita kebersamaan dalam kebaikan. Insya Allah Islam semakin kuat ketika kita mengedepankan kebersamaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah materi pengajian hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berikan manfaat kepada kita.
Marilah kita tutup dengan bersama-sama dengan membaca doa. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil almi wa husna akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fi'lika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wassadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum. Selama kita mengamalkan surah Al-Fatihah 17 kali setiap hari. Ini bagus. Sama surat Ikhlas Al-Fatihah 17 kali setiap hari. Bagus. Insyaallah. Bisa Itu betul. mulai 2016. Tapi Bapak rasakan apa ini? Alhamdulillah. Ya itu. Karena yang begitu-begituan, Pak. Artinya meskipun tidak ada petunjuk dari harus baca sekian-sekian, itu kan Iya. amalan-amalan sehari-hari kita. Ya Allah, Selawat sama iya, alhamdulillah setiap hari. diperbanyak, Pak. Terus surah apa namanya yang setiap hari itu terutama sholat duha Salat duha. tiap pagi. Tiap pagi minimal dua rakaat. Ya. Jadi mulai 2016 pernah ada masalah kan, artinya usaha atau ya usaha nggak lancar. Ya, Jadi daripada saya sekarang di luar, Betul. dari sholat. betul. Sebetulnya terjadi. Karena sholat itu adalah Iya. menenangkan hati, Akhirnya Pak. saya oh iya hikmahnya di sini pada Iya, saya. betul. Dan Oh, bisa saya kita temukan di situ, Pak. Jadi saya pikir itu saya jadi orang, jadi pengusaha, jadi orang kaya, mungkin saya lupa Tuhan.